Saudara, utang Indonesia di bulan November 2023 kini mencapai lebih dari 8.000 triliun rupiah. Utang Indonesia terdiri dari surat berharga negara atau SBN dan juga pinjaman. Dikutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat, saudara, dari data berikut ini. Di tahun 2014 saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Nah, saudara, per bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Lalu saudara, bagaimana rasio utang Indonesia dengan PDB atau produk domestik bruto, atau secara sederhana, bagaimana gambaran kemampuan pemerintah untuk melunasi utang-utangnya? Sekadar gambaran saudara, produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Di tahun 2014, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 24,7%. Di tahun 2019 mencapai 30,6%. Sementara menurut data IMF hingga Oktober 2023 mencapai 39%. Lalu dengan angka 39% itu, apakah masih termasuk aman? Kita akan bahas usai tayangan berikut ini. 8, silakan. Posisi utang Indonesia kini telah mencapai 8.000 triliun rupiah lebih. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan 2014 saat Presiden Jokowi baru saja menjabat. Dikutip dari data APBN kita Kementerian Keuangan, utang Indonesia di era pemerintahan Jokowi bisa Anda lihat dari data berikut. Di tahun 2014 saat awal menjabat, utang Indonesia 2.608 triliun rupiah lebih. Sementara di tahun 2019, utang Indonesia mencapai 4.778 triliun rupiah. Sementara di bulan November 2023, utang Indonesia sudah mencapai 8.041 triliun rupiah. Rasio utang Indonesia dengan PDB atau produk domestik bruto secara sederhana adalah gambaran kemampuan pemerintah untuk melunasi utang-utangnya. Sekedar gambaran, produk domestik bruto atau PDB merupakan jumlah nilai dan barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi. Di tahun 2014, rasio utang Indonesia terhadap PDB adalah 24,7%. Di tahun 2019 mencapai 30,6%. Sementara menurut data IMF hingga Oktober 2023 mencapai 39%. Kami kutip dari Kompas.com, staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo menyebut, utang Indonesia berasal dari pembangunan infrastruktur, membiayai pendidikan dan kesehatan yang dalam jangka panjang akan menghasilkan dampak berlipat untuk generasi mendatang. Direktur Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Bima Yudhistira menilai, salah satu penyebab bengkaknya utang pemerintah adalah belanja yang kurang cermat. Selain itu, meski rasio utang pemerintah kerap kali disebut aman, tetapi kenyataannya menurut Bima justru ada porsi besar yang habis hanya untuk membayar bunga utang. Ini memiliki beberapa penyebab. Salah satunya adalah klaim bahwa utang digunakan untuk sektor produktif. Faktanya, sebagian besar belanja pemerintah, khususnya pemerintah pusat, 497 triliun dalam APBN 2023 itu untuk pembayaran bunga utang. Artinya menerbitkan utang untuk membayar bunga utang dan pokok utang jatuh tempo. Kemudian belanja pegawai, belanja barang itu pun porsinya cukup besar. Sehingga tidak benar bahwa kenaikan utang berkorelasi dengan kenaikan dari sektor usaha yang produktif. Secara aturan, pemerintah telah menetapkan batas aman rasio utang terhadap PDB Indonesia mencapai 60%. Meski masuk kategori aman secara aturan, utang tetap akan menjadi beban bagi pemerintah berikutnya. Tim Liputan, Kompas TV.